Ya, halo, selamat malam kepada para support Troopers. Apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa dan kembali lagi bersama saya di acara T-Talks atau Trader Talks di mana kita akan mengupas kehidupan para trader dan juga bagaimana strategi mereka terkait mengenai trading yang mereka lakukan. Dan gak hanya itu, kita juga akan membahas mengenai stock pick apa pilihan mereka dan saham-saham apa yang sedang diperbincangkan. Dan malam hari ini kita spesial banget, di mana hari ini dikala duo Bernard akan manggung, IHSG melawan Restu, di mana dikala market global perdagangan kemarin mengalami penurunan akibat isu tapering, tetapi hari ini IHSG melawan Restu karena duo Bernard hadir malam hari ini. Dan nggak berlama-lama lagi, bintang tamu kita di malam hari ini merupakan sosok yang sangat populer di Clubhouse, yang merupakan salah satu founder dari saham lucu-lucu. Dan beliau ini terkenal karena kejenakaannya, beliau sangat humoris dan susah untuk serius. Dan kali ini kita akan berbicara tentang kehidupan dia sebagai seorang trader dan strategi saham beliau. Dan nggak berlama-lama lagi, kita akan panggilkan Ko Bernard 88 untuk hadir di tempat ini. Tetapi sebelumnya, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, hari ini kita akan infokan buat teman-teman jangan lupa buka rekening Suko Sekuritas di ifom.sukosekuritas.com, dan buat Ko Bernard tolong angkat tangan ya, saya nggak menemukan Ko Bernard di sini, dan kita akan langsung ngobrol. Di sini juga nanti ada bintang tamu spesial selain Ko Bernard 88, dan tentu saja ini pasti bikin teman-teman penasaran semua. Oke, kita akan langsung bahas ke Ko Bernard 88. Saya akan invite beliau di room. Belum ada di ruangan kita Ko Bernard. Ko Doni, tolong panggilin Ko Bernard 88. Masih belum hadir beliau. Dan sambil kita menunggu Ko Bernard, ini pasti udah pada penasaran ya. Di sini apa nih? Duo Bernard, BRMS adalah kuncinya. Yes, BRMS ini merupakan saham favorit dari Ko Bernard. Dan Bernard 88 ini suka sama BRMS karena akan berpaling ke grup Salim. Jadi singkatannya apa? BRMS singkatannya apa? Milik Salim ya? Bumi Resources milik Salim atau apa singkatannya? Nah, ini buat teman-teman sekalian. Ini Ko Bernard ini lagi beli tisu magic. Waduh. Ayo, komen apa tentang Ko Bernard nih? Nah, ini udah ada Ko Bernard 88. Babi Ramas, WK. Halo, Halo, Ko Bernard. ini gimana? Ini pembukaan udah tisu magic, ini gimana ini? Aku ngajak kamu, tadi nggak bisa join. Nama kamu telah join ya, Ko ya? Iya, sorry. Aku Nggak yang telat apa-apa. join. Ini hari ini duo Bernard Telat ini 3 menit. bagus nih, Ko Bernard. Karena kita mau tampil malamnya, IHSG hijau. Saham-saham spesial hijau merana. Asik. Mantap. Kapan lagi ada 2 orang di market nama sama kan? Yes, 2 orang nama sama dan membuat IHSG melawan Restu. Menjadi zona hijau dikala isu tapering, Amerika masih merah, lainnya masih merah, Indonesia hijau. Nah, Ko Tapering, Bernard, apa itu tapering? Nah, Ko Bernard nih, di sini kan teman-teman pada penasaran nih terkait mengenai histori nih. Ko Bernard kok bisa capital market sih? Orangnya kocak begitu, orangnya ngelawak mulu. Nah, kita penasaran. Bahkan di LinkedIn-nya Ko Bernard nih, aku cek. Title-nya adalah Independent Fund Manager ya? Iya. Nah, kenapa Ko Bernard ini bisa masuk ke dunia saham? Jadi saya itu pertama masuk di saham itu tahun 2007. Waktu saya masih kuliah di ITS, saya itu penasaran sama yang namanya dunia saham kan. Terus sama bokap nyokap, ya udah, lu penasaran, lu masuk, lu kan udah punya duit, lu udah jualan asuransi, lu punya tabungan, ya lu masuk aja, lu belajar sendiri, gelundung sendiri gitu kan.
Kebetulan 2007 itu kan thanks God kita beginner yang terberkati ya. Kena commodity Wah. boom gitu ya. Kena commodity boom, wah berasa orang pinter kan. Semua saham yang dibeli, apapun beraroma bakri kita beli, semua good gitu kan, nggak ada yang jelek. Sampai akhirnya Yes. one point 2008 mulai kan. Ini Ya. kok aromanya udah nggak enak ya, cari duit di market udah susah gitu kan. Terus volatilitasnya udah semakin tinggi sampai terakhir saya ingat bulan September ya yang udah mulai gonjang-ganjing itu kan. ISG saya ingat waktu itu peak di 2.800, udah nggak pernah lihat angka itu lagi, turun terus sampai 1.400 naik ke 1.600 gitu kan. Nah itu saya masih ingat tuh waktu kali saya pertama kali di market kan kita nggak ada yang ngajarin. Ya. Kita taunya ya pokoknya kalau kita mau trading kita datang ke sekuritas gitu kan. Kita mau Ya. lihat running trade kita harus langganan RTI 3 juta sebulan gitu kan. Terus mau tahu laporan keuangan ya udah kita harus bayar akses untuk bisa ke, waktu itu masih ada Bursa Efek Surabaya atau bayar akses lah, intinya kita untuk cari informasi itu mahal gitu kan. Jadi waktu itu megangnya saham yang kita rasa kita tahu ini benar gitu kan. Waktu itu saya mayoritas megang Bumi Resources. Siapa sih yang nggak tahu Bumi Resources gitu kan. Ya udah, saya masih ingat harga tertinggi pembelian saya waktu itu 8.650 Oke. Bumi Resources. Jadi tertingginya Bumi on the spot itu 8850, saya punya harga 8650. Wah, boncos dong kok. Waduh, nggak boncos lagi. Itu kayak nightmare. Jadi ISG dari 1.400 naik ke 1.600-an ya, apa 1.800-an gitu. Itu Bumi udah dari 800-an kan, sempat rebound ke 1.100, 1.200. Terus pikir, oh ya oke lah, badai sudah berlalu gitu kan. Itu udah semangat buka RTL lagi, wah ini kayaknya tinggal nunggu average nih. Oke lah, duit terakhir masukin gitu kan. Turun lagi dari 1.800 ke 1.100 ISG. Jadi dari Wah, 2.800 lolos 1.100 ISG. Itu gila tuh, Bumi 60-70% dari, ya kok ya. iya 70%. Bumi terendah 395. Koko jual di mana nih stop lossnya? Jadi kayak main shitcoin kalau boleh dibilang ya. Kalau zaman sekarang kayak main shitcoin tuh. Jadi ya ceritanya karena saya memang udah nggak ada duit, udah di all in waktu terakhir ada dead cat bounce, minta bank sentral, bokap nyokap kan, itu kan waktu itu masih ada bokap nyokap yang masih bisa jadi anchor terakhir ya, jangkar terakhir. Dan mereka sih punya prinsip semua uang yang kalau saya mau pakai ya itu utang, bukan pemberian gitu kan. Jadi ya udah saya utang untuk last mile saya untuk delivery Bumi di waktu itu sekitar 400-an, saya 395 400 itu saya average. Itu udah angka lowesnya Bumi saat itu, saya udah nggak tahu ini bener apa enggak. Kalau bener ya utang kebayar, kalau nggak bener ya paling melas-melas dikit gitu. Wah, 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 wah. Akhirnya waktu itu Ya, utang berapa beli, nih sama orang tua? beli, hold Waktu gitu awal kan. ruginya berapa nih? Itu porto sisa 20% waktu itu. Jadi mayoritas Bumi, Gila. ada Bumi, Timah, ITMG, Antam, isinya komoditi semua, nggak ada yang lain. Hancur lebur semua, portofolio sisa 20%. Jadi ya itu benar-benar Nah, yang nah, paling nah. akhir kayak gitu tuh. Akhirnya memberanikan diri average down, Wah. untungnya balik ya. Dari itu belajar banyak lah, dari itu belajar banyak. Kayak Oke, gitu. oke. Nah, kok Bena, waktu itu jadi ke 20% gimana? Bisa akhirnya mendapatkan kepercayaan orang tua lagi dan akhirnya bisa profit dari capital market. Kalau saya prinsipnya karena uang utang ya, jadi orang tua saya juga mendidik nggak ada uang gratis gitu kan. Jadi apapun yang kamu dapat, kalau kamu minta ya itu utang. Sebetulnya saya sendiri nggak yakin waktu itu bisa balik, jujur. Saya nggak yakin waktu itu bisa balik. Saya waktu itu nggak ada strategi, belajar juga susah. Waktu itu ngikutin forumnya Kaskus. Zaman sekarang kan enak ya, banyak ya. Ada Ya, ya. Telegram, ada Clubhouse, ada waktu itu Kaskus.
Kaskus saja nggak real time kan, kayak gitu kan. Ya, jadi ya kita separuhnya betting, bener-bener betting tuh waktu itu. Dan karena saya sempat kerja praktek di KPC, which is KPC waktu itu kan memang majority by Bumi dan itu salah satu cash cow-nya Bumi kan. Ya keyakinannya cuma di situ doang. Oh ya ya KPC good lah, penjualannya bagus lah ya, wis oke lah. Kita betting dikit lah, semoga balik gitu kan. Dan thanks God akhirnya balik. Wah, puji Tuhan ya. Jadi istilahnya kita nggak cuma butuh metode ya, Ko ya, tapi kita juga harus berdoa supaya dapat hoki biar kita bisa cuan. Itu mental saya dibentuk di situ. Jadi kalau sekarang istilahnya saya kena, aduh minus-minus cuma 10, 20, 30% itu ya biasalah. Yang penting kan kita tahu resikonya kan kalau sekarang kan. Kalau dulu kita main tanpa tahu resiko loh. Yes, Jadi yes, benar-benar yes. ya kita kayak judi lah. Anggap aja dulu judi lah. Kita nggak ada ini sekali, nggak ada skill sama sekali lah waktu itu. Ya belajar Nah, otodidak bicara juga. tentang skill nih. Sekarang kalau Ko Bernard ini skillnya atau teknik tradernya, investment style-nya seperti apa nih, Ko Bernard? Saya itu terus terang kalau saya masalah cara trading, saya tuh nggak pinter scalping. Yang pertama, saya itu rada gaptek. Yang kedua, jarinya jempol semua. Jadi itu agak repot. Kalau kita sampai scalping itu agak repot. Jadi mentok saya swing. Jadi kan saya juga ngelolain ini kan beberapa klien lah yang kita kenal deket kan. Apalagi untuk klien-klien itu saya paling nggak pernah buat scalping sih. Nggak nututi. Untuk eksekusinya nggak nututi. Jadi ya memang bisanya cuma swing sama ngelong. Kayak gitu. Oke. Dan dari Ko Bernard sendiri nih, Ko Bernard kan udah coba dua skill, swing sama long. Tipe Iya. saham apa yang dipakai untuk swing, tipe saham apa yang diamond hand. Nah, ini yang bikin penasaran nih buat para cuan troopers dan followers saham lucu-lucu di sini nih. Kalau saat ini kan kita ngomongin sekarang lagi masa PPKM nih. Ya kan? Saya punya stock pick yang baru nih. Jadi saya melihat dari masa PPKM ini kan orang banyak WFH ya. Banyak orang yang banyak kebutuhan akan gadget. Nah, dari situ kan clue-nya udah kelihatan tuh. Gadget store yang paling dominan di Indonesia ini yang menguasai merek-merek yang laris siapa sih? Pasti Era kan. Ya. Nah, dan Era sendiri ini kan menurut saya dia punya PI kan 8 sampai 9 ya. Dia market cap cuma sekitar 8T, 9T. Dia annualnya bisa 1T-an ya. Nah, which is itu kan very good. Dan dia juga mulai melebarkan ke lini-lini bisnis yang lain. Kemarin ke Face Shop, terus dia juga sama GD Sport gitu kan. Itu kan which is GD Sport kan nggak sport station tapi yang di UK kan. Dan itu adalah market yang cukup gede juga kan untuk sport item itu kan. Terus saya melihat sih Era ini punya satu kelebihan, dia retailnya paling kuat dengan merek-merek yang paling kuat. Itu satu. Yang kedua, dia punya sistem partnership dengan mitra-mitranya dia yang baru nih. Jadi kalau kita bilang, kenapa sih kok sekarang tokonya Era banyak banget gitu kan? Itu murah banget loh. Kita punya ruko satu lantai, punya space 60 meter, itu udah bisa kerja sama Era. Modal cuma 150 juta, dia ngisiin barang. Nah, kalau dia udah mencapai bisnis yang seperti itu kan very retail ya. Yang awalnya dia hanya bergantung pada mall, sekarang dia bisa nge-retail yang seperti itu. Dan otomatis kalau dia punya banyak gerai, kok nggak salah sekarang sekitar 1000 gerai ya. 1000 gerai. Itu kan menjadi sasaran yang menarik bagi para online e-commerce yang mungkin mau O2O, online to offline. Ini kan bisa gandeng ke Era. Kenapa kok harus gandeng Era? Boleh dilihatlah e-commerce itu yang paling pareto untuk nyumbang GMV TPV. Menurut saya secara value itu dari barang elektronik. Itemnya gede-gede, jadi high value item, otomatis kan pasti komisinya gede kan ke e-commerce itu. Jadi ya menurut saya itu sangat menarik sih. Itu menurut saya sih bisa jadi sasaran untuk O2O menurut saya. Nah itu yang untuk long sih, itu untuk long. Era untuk long ya, oke. Apalagi dia tiap penjualan iPhone ada ya, tiap iPhone baru rilis
Laporan keuangan Yes, impact banget tuh, gila. yes, yes. Dan dia istilahnya setiap iPhone rilis kan penjualannya langsung spike up kan. Apalagi Benar. kan sekarang udah ada pelarangan handphone dari luar negeri, ini harus register apa segala kan. Jadi ya itu menurut saya sih salah satu faktor plus buat dia ya. Dan belum ada pesaingnya yang segede dia lah. Kayak gitu. Oke. Menurut saya sih seperti itu. Terus selain era nih, yang Diamond Hand apa nih? Apakah BRMS kok yang di research report Sukor targetnya 180? Itu yang mau saya ngomong. Makanya Jadi singkatnya BRMS singkatannya apa? Bumi Resources Bumi milik Resources Salim. milik Salim. Mirip namanya kok Bernard juga. Bernard Mahardika Sandoyo, BRMS. Pas Dos, banget. kita kan pilih saham on purpose ya. Jadi gini, Yes, kalau yes. BRMS itu saya terus terang merasa itu satu-satunya, ini disclaimer on ya, satu-satunya barang milik Bakri yang masih bisa jadi cash cow sampai saat ini. Jadi kalau menurut saya Bakri dalam kondisi butuh duit, yang bisa dijual dari B8 ini, ya pasti BRMS-nya. Entah jualnya mau lewat dilusi di red issue, kayak mau dijual gelondongan, kayak. Dan kita kan nggak tahu endingnya seperti apa, tapi kan arah-arahnya udah jelas nih. Kan kita juga bukan orang Bumi Resources, tapi yang jelas di dalamnya udah ada Emirates Tarian Global gitu kan. Which is itu kan memang saya ikutin BRMS ini dari bulan 4. Dari sebelum dia red issue gitu kan. Ya kalau Emirates Tarian Global udah masuk which is hampir 15%, ya tinggal nunggu. Itu kan udah kaki kiri ya, tinggal nunggu kaki kanan masuk lah. Yes. Apalagi Ya. jika nanti manajemennya dirombak ya kok ya. Betul, Dengan yang lebih betul. profesional, lebih GCG, yang lebih dipercaya investor, bisa makin Yes. mantap nih sana. Ya, dan saya ngelihat dari risetnya Sukor sendiri kan sudah memvaluasi masalah ekspansi dia di tambang emasnya yang baru di Palu ya kan. Which is itu kan memang resource reserve-nya juga gede, pembangunannya juga lancar. Ya itu kan semua udah tercermin dalam Sukor punya research ya. Yang awalnya target price di 150 udah di-upgrade ke 180 ya bro ya. Agree, dari 150 di-upgrade ke 180. Jadi kalian ya kalau belum punya akun Sukor ya, please ya. Itu research-nya Ya, Sukor itu maknyus. Itu ada tuh thank you Kok ifom.sukorsekuritas.com. Bernard. Nah, Nggak Kok sopan Bernard, kalau udah rame-rame di sini ya. Nggak download ifom.sukorsekuritas.com itu nggak sopan. thank Betul you nggak? banget Tadi promosiin. Eh, Kok Gimana? Bernard, kan Yes. tadi kita udah ngomongin perjalanan Koko jadi trading, terus saham-saham yang Ya. bisa diamond hand nih. Pasti diamond hand, pasti tahu lah buat teman-teman yang join saham lucu-lucu, pasti tahu apa itu diamond hand. Nah, sekarang kita semua penasaran nih, sejarah terbentuknya SLL dan komitmen yang ada tiap hari yang menemani kita semua di sini, yang bikin teman-teman di sini pasti thank you banget sama topik-topiknya yang pasti harus dianalisis ulang sesuai dengan risk profile teman-teman masing-masing. Disclaimer ingat. Oke, silakan Pak Bernard. Apa ya? Ketemunya itu nggak sengaja. Jadi kalau nggak salah waktu itu ada room yang dibuat Saham Daily, Kodoni dulu tuh yang buat. Nah, terus Kodoni buat, Yes. terus yang paling teratur Irangga pertama buat. Irangga buat, terus kita join ke dalam, kok rame, waktu itu ada Kodoni, terus Chris masuk, terus ada Cicoe masuk, terus rame waktu itu bahasan yang paling rame pertama bahas Arto gitu kan. Bahas Arto, terus sempat bahas BHNK, which is saya termasuk orang yang meragukan kinerja BHNK di awal. Kayak gitu, which is saya sampai terakhir sampai wah saya benar-benar salah. Saya salah melihat satu perusahaan. Nah, di situ kita memang nggak ada, awalnya kita ya cuma apa ya, iseng aja lah kita merasa kita satu frekuensi, kita ngomong nyambung, kita merasa kita bisa bercandanya juga enak, saling no hard feeling gitu kan. Ya udah, akhirnya kita merasa oh ini bisa nih dibuat community, kita juga saling melengkapi, saling nyambung gitu kan. Kita juga punya orang yang teknikalnya super hot kayak si Chris,
Kohans, ada juga Kodoni, itu kan super hot semua kan. Ada juga yang punya dengan story yang tebelnya mungkin kayak ini ya, kamus Oxford gitu ya, Cicoai gitu kan. Saya bagian hore-hore bawa pom-pom gitu kan. Sama Ci Erika kita kan Oke. sistem penggembira tepuk tangan. Nah tuh siapa ini? Nah, halo Kodoni. Halo, halo. Aduh, panjang Wait, wait, wait. umur. Di sini aku pengen mengkonfirmasi story dari Ko Bernard. Apakah betul itu salah satu awal mula terbentuknya saham lucu-lucu? Dan bagaimana pandangan Kodoni terhadap Ko Bernard? Silakan. Aduh, gue kaget nih. Benar. Tadi benar bahwa awal-awal tuh kita dari siapa namanya? Si Irangga yang buat room, terus gua masuk, terus selalu ditanyain saham gorengannya apa gitu. Terus aku tuh nggak suka dibilang gorengan karena emang aku kan day trader kan gitu. Jadi gua lebih bilang yang lucu-lucu aja ya gitu. Jadi gua ganti kata-kata gorengan dengan kata lucu-lucu gitu. Jadi saham lucu-lucu itu saham yang di bawah 100. Harganya di Yang bawah high 100 beta gitu. di bawah 100 yang Ya. geraknya lucu-lucu. Jadi betul, makanya kita bilang lucu-lucu. Akhirnya timbullah ya udah kita selalu dibilangnya saham lu apa Don? Kayak cucu kan selalu nanya kan, lu sahamnya apa? Oh yang lucu-lucu ya Ci. Nah itu sejak itu kayak lucu-lucu itu udah jadi kayak ya udah kita pakai aja saham lucu-lucu gitu. Oh gitu awalnya. Nah, kalau pandangan Ko Doni nih terhadap Ko Bernard, apa yang unik dari Ko Bernard? Yang Terhadap menjadi Bernard. real agent nih buat saham lucu-lucu dan bikin saham lucu-lucu ini makin heboh, makin harinya. Satu yang khas dari Ko Bernard ya, ini apa? Dia tuh selalu pede dengan saham yang dia beli. Jadi itu yang mungkin dan selalu lotnya besar. Jadi kalau Anti badai. ya anti badai. Jadi kalau kita sudah mau calling satu saham, nah itu kita selalu apa? Takut kalau Ko Bernard tas buang. Jadi itu dan dari segi personality ya, secara personal aku waktu ketemu Ko Bernard di Bali itu kan Ko Bernard datang sama anaknya yang cewek ke kamar aku gitu. Terus habis itu anaknya kan bosan pas kita ngobrol, dibalikin ke villanya Ko Bernard. Terus tuh Ko Bernard tuh balik lagi ke tempat aku. Jadi itu villa ke tempat aku itu lumayan sih. Di situ gue, gila Ko Bernard tuh baik banget ya. Jadi secara personality dia humble banget sih. Jadi buat aku orang yang menarik Ko Bernard. Jadi gue denger dia tajir banget gitu. Tapi orangnya low profile banget. Jadi itu yang Bohong, buat boy, aku bohong. enggak. Ini yang buat aku salut sama Ko Bernard sih. Jadi selalu low profile. Nggak ada sombong-sombongnya. Jadi itu yang gue suka sih. Coy, celananya celana Bali, coy. Nggak apa-apa. Mas celana. Gus, celananya boleh 30 ribuan, tapi yang penting saldonya triliunan gitu ya. dan Ngawur. juga nih Ko Doni nih. Aku juga lihat Ko Bernard ini humble banget. Dia Iya, kan humble. mau ke Jakarta aja Ngawur. ngabarin dan mau ngajak ketemuan nih ke Cafe Rahasia Saham. Ntar kita Waduh. karaokean bareng. Wajib. Jangan gereja tua Wajib. nanti air pink gereja tua. Hati-hati Oh, ya. kamu tidur, bro. Satu lagi. Kok Bernard ini tuker usianya sebenarnya kayaknya. Tukar gimana? Ketuker sama usia gua. Jadi harusnya tuh lebih tua Ko Doni daripada Ko Bernard. Di sini kita ngomong-ngomong nih. Iya. Jadi gue sampai pas pertemuan kedua di Bali, gue nggak percaya lo kok. Mana KTP lu tunjukin? Dan emang bener Gila, itu gua dimintain Enggak, KTP enggak. sama Kodoni. enggak. Itu nembak nggak sih KTP-nya? Kok aku nggak percaya ya? Oi, KTP-nya asli, oi. Asli ya? Oh, Asli, gak ada KTP nembak, oi. aduh. Kita selisih cukup jauh loh usianya, tapi Ko Bernard tuh luar biasa sih. Bisa tahu lagu-lagu yang zaman dulu gitu. Gila, nanti kita karaoke di sini Ko Doni. Kita lanjut. Kita akan ramaikan room Suko Sekuritas dengan karaoke dari saham lucu-lucu. Oke. Asik. Nah, aku bakal undang tim saham lucu-lucu. Nih ada Chris. Aku pengen tahu Wah, suka Chris, duka Chris, ayo, saham Chris. lucu-lucu hingga saat ini. Karena aku dengar nih,
waktu kemarin ada saham apa, heboh. Kan pasti kan ada suka dan dukanya nih. Tapi kalian tetap solid dan followersnya tetap setia. Aku pengen denger dari Ko Doni dulu. Ko Doni, kita bintang tamu utama dulu nih. Ko Bernard. Apa suka duka mendirikan saham lucu-lucu supaya tetap eksis hingga hari ini? Kita sih prinsipnya satu ya, kita punya visi misi ini kan pengen menambah literasi ke para pemodal di Indonesia lah, pemain pasar modal di Indonesia lah. Ya caranya kita menambah literasi ya gimana ya, kita berusaha untuk sharing apa yang bisa kita sharing secara gratis, secara terbuka untuk para teman-teman. Kita ngomongnya warga lucu-lucu ya, para warga lucu-lucu ya tujuannya apa sih, supaya mereka ini juga nggak gampang diherding sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab, dan mereka cari uang itu kan susah ya. Kalau mereka sekarang dalam kondisi pandemi ini terpaksa harus di rumah, dan yang diketahui cara cari uang itu satunya di pasar modal, dan ternyata tersesat, kan kasihan gitu loh. Apalagi kondisinya kan sekarang nggak tepat lah untuk tersesat lah. Kayak gitu. Yes. Kalau dari Ko Doni nih, apa suka dukanya nih? Sebelum kita ke Chris. Anyway Chris, kapan kita bikin IG Live berdua ya? Nanti kita undang yang lain juga. Habis sesi seriusnya beres. Kalau sama Ko Bernard, sesi seriusnya nggak bisa lama-lama. Tadi Ko Bernard harus ngajakin lain-lain biar kita heboh hari Jumat, masa kita terlalu serius gitu. Harus, makanya jangan serius-serius. Apa suka dukanya di saham lucu-lucu ya? Mungkin yang dukanya dulu ya. Dukanya itu kalau dihujat sih sebenarnya. Itu kalau aku paling sedih kalau aku dihujat, aku masih bisa oke lah ya gitu. Tapi kalau yang dihujat itu teman yang lain, terutama mungkin Cicu Ai kali ya, itu gue sedih sih. Jadi gue I don't know, karena Cicu Ai itu baik banget gitu. Tapi ketika Cicu Ai di apa kayak ada yang menyebut dia hampir sama dengan Dogi, itu gue kayak sakit hati sih. Karena gue nggak suka ada salah satu yang di apa dihina tuh gue nggak suka. Itu dukanya buat gue. Ya nggak sopan. Apa yang personality kita diserang itu gue itu sedih sih. Kalau ya, sukanya banyak sama sih. Ya, kalau sukanya banyak. Sukanya saya kayak satu hari tanpa Clubhouse, tanpa dengar ngobrol sama mereka itu kayak ada yang missing gitu ya. Terus mungkin sama kayak teman-teman yang listener ya, bahwa kayak gimana ya Bernard, karena sudah pagi sampai sore, terus malam nyambung lagi kan hampir setiap hari. Jadi udah kayak family. Terus gue suka juga waktu ngeliat istrinya Chris sembuh misalkan, itu gue sampai nangis sih baca story-nya, karena iya kan saya nangis. Gue nangis karena emang apa ya, gue melihat gimana kita semua bingung sampai tidur jam 3 pagi kayak gue di Bali itu waktu malam kritisnya tuh ya Chris ya. Jadi apa ya, itu kesedihan, tapi jadi suatu kebahagiaan ketika Livia bisa sembuh. Jadi gue mungkin itu kebahagiaan banget sih, kayak kita we are family gitu. Itu mungkin buat dari aku ya. Yes, ini terharu banget nih. Jadi persahabatannya benar-benar erat ya, dan benar banget nih, kita ini semua manusia teman-teman, pasti ada namanya salah ucap. Tapi ujung-ujungnya yang penting kan kita kan tahu niat kita tuh baik semua, ngasih ilmu. Kapan lagi kalau nggak ada saham lucu-lucu, ada ilmu gratis di Clubhouse 24 jam aku bilang. Gila nih, aku lagi meeting, mereka masih on, always on. Dan ini yang aku bikin salut, hatinya untuk melayani orangnya teman-teman banyak, yang awalnya jadi bisa ngerti pasar shift-shiftan. modal. Orangnya banyak Pak CEO, jadi bisa shift-shiftan. Oh iya, benar. Udah dijadwal ya itu ya? Iya, jadi bisa ada pembagian shift. Yes. Tahu nggak apa yang buat kita cepet deket? Yes, dan si Cua itu ya, dia udah pengalaman banget, hampir 30 tahun di market. Betul. Aku baru 5 tahun, dan yang lain mungkin juga belum sepanjang gitu. Ya, we have to respect our senior. Okay. Iya, dan yang paling menyatukan kita itu Bro CEO, itu botolnya Cici Oi. Kenapa? Putra altar di bawah, ada putra altar di bawah. Oh. Tersangka. Kenapa putra altar? Silakan. Si yang Chris yang putra altarnya ya. Yang buat gua Chris, ARB happy to berkali-kali. hear your family already good. Ya, Dan katanya ada mobil baru ya. Chrisnya tadi ada komen-komen. Gimana? Apa di bawah ya, gila sih emang itu. Nggak gini,
gue itu orang yang nggak bisa minum loh sebenarnya. Tapi gue nggak tahu waktu di acara Cico Ai nggak mabok-mabok, malah yang lain yang mabok. Buset. Sampai istri gue nanya, kok lu nggak mabok sih? Nggak tahu, gue pikir gue yang bakal ARB malam ini. Ternyata malah Kodoni. Padahal Kodoni putra Bali nih. Putra Bali harusnya paling kuat. Iya, Nggak makanya. bisa. Soalnya mabuknya sama Jennifer, boy. Iya, Jennifer rusak sih emang. Gimana? Itu kalau nggak ada gua sama Ko Bernard udah berenang itu berdua di tengah laut itu. Chris, yang Chris, kedua Chris. pun yang ngurusin aku sama Hans, Chris. Bagian jaga-jagain orang supaya nggak lepas ke laut. Iya, makanya. Itu sih yang sebenarnya waktu hari itu bener-bener jadinya pada rame, pada tahu oh satu sama lain ini tuh begini, dan ternyata yang emang kacau-kacau semua sih ya. Gak ada yang bener sih ya. Tapi kan maksudnya kacau kan kita kan respect one another kan yang paling penting Iya. dan saling support. Buktinya waktu Chris waktu itu ada acara, ada masalah nih, Livia waktu itu sakit, dan sekarang udah getting well. Tim Saham Lucu itu sampai bikin acara khusus buat Chris loh. Iya, makanya Gila, itu sih gue respect, ya. bener-bener wah gila sih. Waktu dari situ gue bilang buset deh, gue nggak nyangka ada gini. Gue tuh orangnya jarang percaya sama orang lain. Hidup tuh biasa selalu berdua doang sama istri gitu. Jadi ya kayak ya kita tuh punya trust issue lah gue sama Livia gitu. Jadi kayak gila ya ada orang yang bela-belain bantuin kita sampai kayak Kodoni sampai jam 3. Bukan cuma Kodoni lah, itu rame kan kemarin Ko Bernard lah apa sampai subuh-subuh gitu nggak tidur jagain gamarasnya itu sampai ke Batam buset. Gue bilang wah kayak ada ya gitu ya. Karena selama ini gue selalu ngerjain itu tuh berdua. Makanya Ko Bernard kan bilang, kok lu nggak bilang dari malam sih, dari siang sih gitu kan. Gue bilang, ya gue nggak biasa repotin orang lain. Selama gue bisa ya gue lakuin. Tapi kemarin itu bener-bener udah hopeless, di mana-mana udah kosong, nggak tahu. Akhirnya gue waktu itu butuh bantuan nih. Dan untungnya bener-bener sih, itu bersyukur banget sih. Yes, dan puji Tuhan ya, we are very happy you are back. Dan Chris ini merupakan salah satu anak muda nih yang aku salut banget. Aku waktu itu ke Batam, Chris very humble, kita karaoke bareng, aku nyanyi Chris. Iya. Sorry, aku ingat banget. And, Makanya kalau ada Bernard harus dibawa karaoke pokoknya. iya, ke Batam tuh ada tempat karaoke enak tuh di pinggir laut. Namanya apa? Bro CEO, bocoran. Tak kasih bocoran. Kalau jadi Chris kemungkinan barengan sama aku di Jakarta bareng. Yeay, Doni ikutan dong kok Doni Ini harus digeret nih. Ini harus digeret. Iya, makanya nih. Tanggal berapa? Pokoknya baru satu lantai bisa kamera tahu akhir SSM bulan. aku book buat kalian. Enggak, tanggal Asik. berapa itu? Baru bisa tahu akhir bulan kok. Oh, oke. Nah, baru bisa tahu Amin. tanggalnya. We pray for the best Semangat, buat semangat. Chris and family. Udah ada rezeki juga, and mudah-mudahan tambah sukses nih. Nah, tadi aku belum tanya nih, sukanya tadi kan benar-benar ketemu family yang deket banget. Sama kayak aku nih sebagai Chris tuh, ada trust issue, susah deket sama orang, tapi akhirnya ketemu family yang benar-benar akrab. Nah, kalau dukanya apa nih Chris di Saham Lucu-Lucu? Duka ya? Gua sih orangnya selalu nyantai ya. Jadi kayak kemarin ada yang ngomongin sana sini, gue sih bagian ketawa-ketawa doang sih biasanya. Bahkan kadang gue tambahin kayak gini. Jadi kayak gue suka nggak perlu gue nggak suka dengerin kadang orang ngomongin kayak gini kayak gitu. Gue nggak pernah dengerin sih. Jadi kayak ya udah sih, lu mau ngomong begitu urusan lu sih, yang penting gue cuan. Benar, yang penting kita cuan. Iya, yang Dan penting istilahnya gua kan cuan. kita tiap orang punya trading plan masing-masing. Dan Benar, kita jadi hold saham betul. tuh ada different reason. Kalau aku Uh-uh. mungkin lebih swing trader ya. Kalau tren patah ya keluar dulu ntar masuk lagi. Atau kalau punya Betul, plan yang jadi- di bawah ya aku hold sebagian kalau nggak cashnya untuk ntar FHM lagi kan. Kan tiap orang punya plan masing-masing. At least we share saham-saham apa yang menarik lah supaya teman-teman. Benar. Makanya gue selalu bilang kayak ngapain sih kalian debat tentang saham? Ya gue mau beli ya gue beli.
kalian dengerin gue beli, mau ikutan ya terserah mau ikutan, nggak ada hubungannya kan gitu, kecuali kalian cuan harus bagi ke gue, ya itu baru masalah. Ini nggak ada masalah kok, lu mau beli lu nggak beli, gue kasih tau gue beli apa, gue kasih tau gue jual apa, mau ngikutan ya terserah gue. Iya sih. Makanya, Aku kalau itulah suka kenapa dengerin sih. Chris di saham lucu-lucu itu flat. Jadi jawabnya emang flat, strict. Jadi Oh, maksudnya paling cool. cool, ya. Benar, emosinya tuh enggak naik turun tapi flat, benar-benar. Tapi itu karismanya Chris tuh. Alpha male-nya tuh berasa banget, ya enggak? Jangan salah, belum pernah Paling dengar Chris cool. marah kan? Belum pernah dengar Chris marah kan? Belum. Udah pernah sekali. Udah marah Chris. Ada yang beruntung pernah dimarahin Gimana Chris. ceritain nih? Gue sampai kesedak tau. Chris marah tiba-tiba. Iya, Kenapa tuh, Chris? langsung kok Jelasin, Chris. dibilang, wah Kodoni jadi Kokris, Kokris Iya. jadi Kodoni. Pokoknya semenjak lu pulang dari Bali, itu lu naik tensi terus lu, Chris. Lu seminggu kayaknya naik tensi lu. Banyak makan itu kok, makanan yang naikin darah kok. Apa makan yang tanya darahnya? Banyak lah, minum lagi kan. Buset Iya. dah, pokoknya itu kayaknya hari gue minum paling banyak deh itu kayak. Bener-bener nyari air putih tuh nggak ada. Gimana sih air putih? Nggak ada. Yang ada punyanya ikan cupang sama punyanya istrimu, Chris. Iya. Aduh. Iya, Dan iya. nanti kita bakal invite juga ya teman-teman saham lucu-lucu lainnya nih. Nanti ada Erika dan lain-lain di sini, angkat tangan nih teman-teman saham lucu-lucu. Kita pengen sharing nih tentang Kodoni, karena tema hari ini kan lagi di Kodoni. Nah, pandangan aku. Chris terhadap Kodoni gimana nih? Terhadap siapa? Kodoni salah. Tema hari ini Kobernat. Aku bingung nyebut nama aku sendiri tentang Kobernat. Ntar kita sesi khusus ya Chris ya sama kamu ya. Ayo Siap. tentang saham lo. Chris serius nih. Kalau Bernard ya, gue bilang dia tuh dibuang dari masa lalu tau ke sini. Maksudnya? Dia tuh harusnya hidupnya di tahun 1900-an awal gitu. Kayak di sana tuh udah bosen sama Bernard, dah lu ke masa depan aja. Makanya di sini ya, lu coba deh dengerin tadi dia putar lagu. Dia bilang tuh baru coba. Itu lagu 10 tahun yang lalu. Buset dah, ini skip berapa tahun gitu. Bernard gak tau ceritanya saya, Bernard gak tau ceritanya. Dia tuh suka lagu gereja tua, tahu nggak sih? Itu tahun berapa? Iya, makanya kok ke skip itu tahun 2005, 2006, 2007. Itu gue rasa Ceylon Seven dia agak pusing tuh. Udah mulai agak-agak, mungkin Ceylon Seven tahu tuh. Cuma kalau kayak Armada udah nggak tahu tuh kayak. Ceylon Seven, aku punya kasetnya. Jadi istilahnya orangnya muda tapi old soul gitu ya. Iya, bener. Usianya muda, tapi kan nggak kelihatan. Cuma di KTP doang. Ya lu lihat semuanya kelihatannya tuh. Kita bikin ARB nih kalau Bernard hari ini. Kain lu. Iya kan. Umur mah Tapi nggak kok ada yang Bernardnya tahu. humble banget KTP ya. dikantongin mulu. Yang lu Dan lihat aku di luar tadi- pokoknya nggak kelihatan. Gak kelihatan kan? Dia kelihatan Iya. berapa sih kok Bernard? Masa sih kalian ini, aduh ya. ampun. 89 Kelihatan ya? tuh, kelihatan kayak ceritanya Bernard yang habis operasi jantung. Iya, sampai ketukar kan? Ya. Gitu-gitu anaknya udah 3, gila kok Bernard anaknya 3, mantap. Makanya. Nanti sebelum nih kita panggil member SLL lainnya tentang Ko Bernard. Mungkin si Chris nih sebelum turun kita switch personel SLM. Oke. Chris, ntar jangan lupa kita IG live ya sekali-sekali berdua di Ya. sini. Nah, stock Wajib, picknya apa Chris. nih? 1 stock pick atau 2 nggak apa-apa yang high conviction dari Chris. Nanti kita akan bahas di next IG live, silakan. Topik dari gua ya. Ya, gua baru masuk Medco sih ya. Kayaknya cukup menarik tuh baru ada tanda-tanda. Kalau yang barusan tuh tadi sama lucu-lucu pada tahu ya. Gua sih tadi sempat gua call Medco kayak cukup menarik. Satu. Apalagi ya? Ya yang masih gua kan senengnya yang murah-murah ya, kayak Era juga masih cukup menarik ya, masih belum kemana-mana, masih di 600. Gue sih masih oke sih itu. Siap. Dan kalau Ko Chris ini lebih swing trader ya, Ko ya?
Ya, gue lebih ke swing. Jadi nyarinya bukan yang fast trade. Kalau Kodoni kan, kok lu udah jual, udah nggak nginep nggak. Gua one Pokoknya night yang stand. portofolio paling dinamis itu Kodoni. Tuh, portofolio paling dinamis. Mirip kayak aku dong kok sebenarnya. Gua nggak suka nginep gua. Oke. Dia suka Nah, one thank you night ya stand, Chris ya. sukanya one night stand, Oke. one night stand. Kita Ya, mau kasih surprise buat Ko Bernard nih. Anyway, Ko Bernardnya habis ulang tahun. Jadi say happy birthday to Ko Bernard. Nanti kita Oh, iya. kasih surprise lagi. Thank you. Ada pesan terakhir dari Chris buat Ko Bernard? Wah, pesan terakhir ya. Ya stay young Jangan ya. pesan terakhir. Maksudnya Jangan terakhir, woi. Bener. Woi, Mas Dika, woi. Stay young. Ya, gue sih kemarin bilangnya ya stay young ya kok. Jangan cepat tua lah. stay young, be humble. Ntar ke Jakarta Ko Bernard, kita bakal doing something big. Iya, Sip. Sip, sip. Amin. pokoknya Chris 3 ikut kode. ya. Chris sudah menjamu aku luar biasa di Batam. Di Jakarta harus dapat jamu di kau. Ya, ntar kalau udah ada tanggalnya gue infoin. Ya. Oke, Nanti kita dipasin undang. semua. Siapa nih penasaran nggak? Nextnya. Siapa? Siapa? Kita lihat. Ini Chris, aku remove dulu gimana caranya nih? Kita lihat. Siapa yang ada di Jangan bawah tanya nih? saya. Jangan tanya saya. Aku gaptek. Sama nih. Kayak Chris harus keluar sendiri nih. Aku nggak bisa nih caranya. Bisa di Sukor and Bernard itu lo klik bawah. Klik bawah. Oh Kan iya. Sorry, Gaptek baru pertama kali yang rame-rame. Siap. Kita undang nih siapa yang ada di sini. Ada request nggak? Member lucu-lucu yang hari ini hadir. Jennifer. Jennifer Ya, atau yang ada. lain dulu ya. Kita lihat nih, ada yang lain dulu. Jennifer ada juga di sini. Atau Cherika. Coba kita lihat ada Erika. Erika aku panggil loh. Halo Erika. Nanti tiap orang yang naik temannya Ko Bernard harus ngomong tentang Ko Bernard dan juga harus ngomong saham pilihannya dan kenapa. Itu Jennifer Nah, ya, itu Kak tuh. Jennifer. Bocorannya Kayaknya banyak nggak tuh. bisa nih. Kita minta Jennifer. Coba. JNRT atau apa? Jennifer ya. Oke, kita lihat. JNRT ya. Ini langsung kabur semua nih. Halo. Ini surprise nih. Jennifernya berubah. Mana? J, mana J? Muncul. Aku invite siapa tadi? Surprise buat Ko Bernard. Jennifer satu lot. Nggak datang-datang nih. Jennifer kejutan. JRFNTY. Itu JRFNT. Si Erika nggak mau naik. Wah, nggak sopan ini. CR nih. JNFRT. JN ya? C. JF ya? JRFNTY. JN. Oh iya. C, JRF. Jakarta. Oh JR. Jakarta Romeo Nano. Nggak ada dia. Ah, Dia cabut Kabur guys, itu. takut diangkat. Oke. Dia Takut takut di ARB diangkat. kan. Cucu ada nggak cucu ay? Cicu kan nggak bisa naik juga. Tapi ini ada bintang tamu kejutan nih. Yang pengen say something to Ko Bernard yang baru ulang tahun juga. Dan pandangannya tentang Oh, SL. Halo. 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 Aduh, Wah, rambutnya Arabis. Arabis nih. Gue ikat rambutku. Anjir. Aku habis kesana mulai coy. hari ini loh. Aku mau ucapin ini mau ucapin buat ulang tahun buat Ko Bernard. Thank you. Semoga makin subur ya, terus makin aktif ya. Gila, aku salut banget sih tadi nonton, gila. Kayak Memang baby ya. benar. Memang benar hampir 24 jam saham lucu-lucu. Iya makanya aku juga gila nih nggak habis-habis. Bener-bener Ini yang hampir paling 24 rajin jam. ya, terus terang. Kodoni. Ini Oh gitu. jagoannya nih. Kodoni itu Selalu hebat, paling konsisten very ya. resilient. The prince of capital market right now for retail. Waduh, CEO lah, misal CEO lah, jangan gua. Aku cuma pagi doang, aku siang tuh udah banyak urusan. Klien komplain, klien handling, dan lain-lain. Urusan operasional banyak.
Nah, ini nih, kita kan pengen tahu nih pandangan OMY tentang saham lucu-lucu dulu sebelum Ko Bernard. Apa yang spesial dari saham lucu-lucu? Silakan. Oke, jadi kan saya tuh selalu suka sama orang yang kayak nge-share sesuatu tuh tulus. I believe ya, saham lucu-lucu itu tulusnya bukan main. Karena mereka nggak pernah maksa orang harus ikut saham mereka. Mereka juga nggak pernah maksa kayak orang harus jual saham apa. Jadi mereka ya, apapun yang orang nanya, mereka jawab berdasarkan memang pandangan objektif mereka. Nah, aku sendiri di komunitasku juga sering dengar saham lucu-lucu. Jadi aku sering banget dapat insight dari saham lucu-lucu. Apalagi aku salut sampai ada telegram khusus untuk ngerangkum saham lucu-lucu. Lu bayangin betapa hebatnya power kalian sama fans kalian. Apalagi yang live-nya tuh sekarang udah 3.000-an ya tiap live ya. Yes. Jadi I'm so grateful sih ada yang kayak begini. Kalau zaman dulu kan nggak ada yang kayak begini, harus baca sendiri gitu kan. Jadi ada yang nanya Dulu kayak mahal banget informasi. informasinya tuh malahan lebih duluan dari media. Kalau dulu kan semua pantengin media, pantengin CNBC, pantengin Kontan. Nah kalau sekarang saham lucu-lucu bisa lebih duluan, lo bayangin. Jadi I'm so salut sih sama kalian. I'm really support sama kalian. Makanya kalau seandainya ada yang sering ngomongin kalian, ya sabar-sabar aja lah. Jangan sampai karena 1-2 orang atau beberapa pihak ntar kalian bisa stop atau apa. Kayak kemarin kan sempat ada ini ya, sempat off sebentar ya. Itu I'm really sad sih. Tapi I'm really grateful kalau bisa sampai sekonsisten ini. Really salut sama kalian. Dan anyway nih, kalian udah pernah baca belum cek kamar sebelahnya Suko Sekuritas? Oke. Jadi Aku kita pernah ada baca report. si Boris. Cek, bukan, kita ada report. Oh, namanya ada, cek kamar iya. sebelah. Gue pernah Dan baca di juga. cek kamar sebelah ini, kita tim support sampai tengah malam gantian nih untuk dengerin saham lucu-lucu. Kira-kira ada stock idea apa? Summary. Jadi Iya, kita pernah, rangkum di pernah, situ pernah. saham-sahamnya. Benar-benar Biasanya ada Pak Desi itu yang notulennya. ngerangkumin. Yes. Pak Desi ngerangkumin atau yang lain, terus siap jam 11 siang saham-saham yang kemarin diperbincangkan. Jadi benar-benar saham lucu-lucu itu menjadi inspirasi juga buat para cuan troopers untuk cari stock idea. Dan kita udah bikin report yang mungkin Mike tahu juga ya di cuan troopers Ya, channel. Boris selalu segala share. macam gitu kan. Iya. Yes. Jadi kita tuh Salah juga satunya kayak yang sumber tiap hari ada ya saham lucu-lucu. Dan buat teman-teman sekalian jualan, kalau pengen tahu cek kamar sebelah ngomongin apa, nggak sempat dengerin Clubhouse, buka rekening di bawah di e-form.sukses.com, aplikasinya Antilab. Gitu. Nah, Ko Michael nih, kita kan ngomongin Ko Bernard nih yang habis ulang tahun. Makanya kita bikin event itu surprise. Tadi mau ngomongin saham, tapi ngomongin sahamnya dikit. Tapi banyak kan ngomongin Ko Bernard. Nah, pandangan tentang Ko Bernard gimana? Kalau aku kan pandangannya humble, down to earth banget. Ternyata di WA itu nggak seserem waktu ngomong. Kalau ngomong kan galak banget. Tapi ternyata waktu di WA nggak, soft banget. Kaget aku. Gimana, Michael, pandangannya? Jadi Ko Bernard ini saingan utamaku dalam melucu sih. Aku akuin aku kalah lucu sih sama Ko Bernard. Jadi lawakannya tuh memang out of the box banget, memang lucu-lucu banget. Jadi itu salah satu inspirasiku dalam melucu sih. Aku kalah, aku akuin itu di situ. Terus humble satu. Terus apalagi Sayang aku kacamataku ketinggalan. Aku salut sama kehambelannya Ko Doni, Ko Bernard, kemudian kayak Cik Cuai, kemudian Ko Chris, kayak kalian dapat apa sih dari saham lucu-lucu? Kalau bisa, kalau boleh dibilang gitu kan, itu siapapun boleh dengar, gratis segala macam. Tapi konsistennya sampai kayak begitu, dan itu luar biasa, satu luar biasa banget. Jadi sebenarnya mau ada yang bilang kalian galak, mau yang ada yang kan ada yang bilang kalian galak, ada yang bilang kalian kayak ini tuh I don't care. The facts ya, follower kalian bertambah. Itu artinya kalian dipercaya sama masyarakat, and I do. Thank you. Wah, ini kata dukun Thank saham you. loh. Tepuk tangan buat Iya, Ko dukun saham. Bernard. Ini dukun Ya, saham paling tentu top nih, saja dukun saham paling top. Dukun Satu saham paling top bisa. ya. Luar biasa. The best pokoknya Ko Bernard. Dan di sini nih sebenarnya bukan TikTok, ini TikTok spesial ulang tahun Ko Bernard. Dan nanti surprise-nya nih, udah bukan surprise pada guys tahu ya. Ko MY juga mau ke Jakarta awal minggu September ya. Waduh. Iya, harus ketemu nih, kita harus ketemu nih. Ada Chris Wah, juga, ini- ntar Mike. Wah, ini Ko Doni, kamu pulang bisa naik helikopter itu. Jangan dong. Oh ya.
Tapi kok Bernard Ya. harus bawa mobilnya loh ya? Gimana? Setuju nggak? Di towing aja kok. Wah, itu harus ke Surabaya itu. Oh gitu. Siap, Yes. pokoknya siap kok kalau di Surabaya. Dan tadi kan kita juga ngomongnya, tadi banyak nanya, cek kamar sebelah caranya lihat di mana? Di Telegram satu arah tiap 11 siang di Cuantrupers channel. Jadi buka rekening Sukor di sini. Itu Dan- keren banget loh. Aku pernah lihat reportnya itu benar-benar ngerangkum apa yang lagi hot gitu kan di semua room. Itu Ya, ya. effortnya luar biasa sih. Itu di sekuritas lain saya rasa nggak ada yang sampai se-all out itu sih. Ya, Untuk karena kita benar-benar percaya, memberikan informasi. kita percaya nih, retail movement itu kedepannya bukan hanya research report ya kita harus bikin juga sebagai saya Iya. dari sekuritas. Tapi influencer ini kita percaya juga. They have capability, they have knowledge, and they want to share. Dan mereka banyak yang believe on them. Dan mereka benar-benar sincere. Jadi kita share juga, tapi sekali lagi ada disclaimer on, itu kan opini pribadi kita, Iya. pandangan pribadi kita. Kita masuk, ya ada entry point, kalau kita udah cuan signifikan ya kita jualkan juga boleh. Jadi sekali Betul. lagi jual beli di nasabah begitu. Dan Tapi keren. Salut. Super salut. yes. Dan hari ini kan kita Kreatif pengen banget. bikin ARB ya, Ko Bernard ya. Astaga, perasaan dari tadi udah ARP nggak sih? Kita pakai filter ya. Dan aku mau nyanyiin lagu buat Ko Doni. Ko Doni, Ko Bernard. Kita pakai filter nih, kita tutup. Aku nyanyi satu lagu, habis itu Ko Bernard nyanyi Gereja Tua. Nyanyi ya. Hari ini, hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu, kan ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau tak mau, modal dikit, yang penting aku beri padamu doa tulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun. Wah, suara lu memang gokil, bro. Selamat ulang tahun Ko Suaramu always Bernard. gokil. Yuk, sekarang kita lanjut. Ko Bernard nyanyi Gereja Tua. Silakan. Anjir. Ini ada 2.200 orang yang akan siap teriak-teriak ini. Ya ini ngomong arah nih. Ngomong yang nyanyi banyak, mari kita bernyanyi. Oke. Gereja Tua ini kalau ada Cicok aku langsung udah di-kick ini. Nanti Ko Doni, Ko MJ harus nyanyi satu-satu buat Ko Bernard. Nanti lanjutannya Bentar. kita ada di Clubhouse gak, Ci? Ko Doni. Boleh. Malam ini boleh karaoke. Lanjutannya di Clubhouse. Oke, silakan Ko Bernard. Bentar. Saya disuruh pakai lemon, saya pakai lemon. Kok aku jadi lupa ya? Oh, tidak ada alasan, tidak bisa. Ayo lanjut. Rito harap aja deh. Sebentar. Aku kok jadi Boleh, dredeg ya. boleh.
Aku jadi nervous loh. Ini lagu andalan selalu Rinto Harahap ini. Aku belum lahir kayaknya kok Bernard. Eits, jangan memalsukan usia. Itu tidak sopan. Penyanyi 2 menit, itu viewer berkurang 600. Iya, langsung ARB nih. Selanjutnya kita Astaga. pembukaan untuk nanti Clubhouse-nya Kodoni. Kok MY nyanyi dulu sebelum Kodeni. Silakan MY. Ayo dong. Khusus Ko Bernard loh. Mati aku. Bro, aku yang request loh, bro. Bentar. Aku ambil handphone satu lagi. Oke. Aku nyanyi lagu iniku ya. Bentar ya. Jangan nyanyi pesan terakhir ya. Tadi aku mau nyanyi pesan terakhir. Padahal bukan pesan terakhir. Ini pertama kali kok MY nyanyi di Instagram Sukor nih. Silahkan. Oke. Bentar, YouTube iklan dulu. Mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud. Ya sudahlah, saat kau berlari mengejar anganmu dan tak pernah sampai. Ya sudahlah, apapun yang terjadi, ku kan selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih, 'cause everything's gonna be okay. Yo, satu dari sekian kemungkinan kau jatuh dan tanpa ada harapan. Saat itu ragaku persamakan bersama jiwa, cita, cinta dan harapan. Satu persatu sebab akibat, tapi tenanglah, mata hati kita akan lihat, menuntun ke arah mata angin berbahagia. Kau dan aku tahu jalan selalu ada, coba ku tahu lagi, problem akan terus menerjang bagai keras ombak yang menabrak karang. Namun ku tahu kau mampu untuk tetap tenang. Saat kau berharap keramahan cinta tak pernah kau dapat, ya sudahlah. Yeah, dengarku bernyanyi, la 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 la, hey ya 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 ya, dari juridan. Semua ini belum berakhir, apapun yang terjadi, bukan selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih, because everything's gonna be okay. Okay. Happy birthday ya buat Bernard sekali lagi. Yeay, kita Thank tunggu you. surprise-nya di kafe Wah, rahasia keren. Kopi MY harus ikut. Oke, lagu terakhir dari Kodoni untuk Ko Bernard. Aduh, Untuk lagu membuka apa? Clubhouse kita malam nanti. Silakan. Aku nggak lagu Kok lagu apa kok? Elo aja kok yang apa biasa lu? kok. Enak tuh, Elo. Suaramu kan cetar. Suaramu selalu cetar. Elo Kodoni nangis aja suaranya enak. Gua nyanyi aja suaranya Aduh. nggak enak, pasti beda. Jangan dong. Apa Elo? Elo apa lagunya? Lagunya Elo apa itu lagunya Elo? Yang biasa. Apa? Selamat tinggal kasih. Apa sih? Selamat tinggal kasih, Dok. Jangan tanya aku taunya batas sampai Westlife. Berarti Melawan kelahiran itu nggak tahu 80-an. dia. Kelahiran 80-an pasti itu. Ya pokoknya setelah Westlife itu lagu baru, sebelum Westlife itu lagu lama. Buat Ko Bernard ya. Masa ini sih lagunya? Berikanlah senyuman padaku,
Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi, takkan lama, hanya sekejap saja. Ku akan kembali lagi, asalkan engkau tetap menanti. Udah, lagunya sedih. Tadi Yang pasti bagaimana? Ko Bernard. Sekali lagi ngucapin apa ke Ko Bernard, silakan. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oke. Kalau penyanyi lain banget sih. Jadi tema IG Live hari ini adalah support X Bernard 88, konser ulang tahun Bernard 88. Sekali lagi kami dari Psikosekuritas mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ko Bernard. Michael tadi juga ngucapin, mudah-mudahan terus berkarya di Capital Market, terutama dengan geng saham lucu-lucunya. Kita sangat terinspirasi. Kita bahkan bikin cek kamar sebelah yang bisa dibuka rekening di e-form.psikosekuritas.com supaya teman-teman buka rekening dapat report tiap hari. Dan buat yang mau lanjut hari ini, kita bakal lanjut di Clubhouse bareng Ko Doni. Dan sekali lagi, thank you banget buat Ko Doni dan Michael yang udah nemenin. Thank you, bye-bye. Thank you, bye-bye. See you. Happy birthday, Ko Bernard.